At your service. Need a lift, Captain? To calculate the horizontal distance I'm using now. Halo Santuiners dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama gua di Film Santai. So, bagaimana kabar kalian guys? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini seperti biasanya, gue bakal ngebahas sebuah alur cerita film yang berjudul Fireheart. Film ini merupakan film animasi yang menceritakan tentang impian seorang remaja perempuan untuk menjadi petugas pemadam kebakaran seperti ayahnya dahulu yang menjadi seorang legenda di sana. Yaudah ya, daripada kebanyakan spoiler lagi, langsung saja kita nonton videonya. Tapi sebelum itu, intro dulu cuy. Awal cerita, kita diperlihatkan seorang anak perempuan bernama Georgia yang sedang menjalankan tugas menjadi seorang pemadam kebakaran dengan anjingnya yang bernama Amber. Saat itu, ia akan memadamkan api di sebuah menara jam yang tengah terbakar. Tapi ternyata itu adalah sebuah khayalan Georgia yang tengah bermain menjadi seorang pemadam kebakaran, yang dimana di setiap permainannya, ia selalu merepotkan ayahnya, yaitu Nolan, berulang kali. Oh ya, Nolan ini dahulu merupakan seorang damkar juga yang sempat menjadi legenda. Namun semenjak istrinya meninggal karena melahirkan Georgia, ia berganti profesi menjadi tailor, melanjutkan usaha ayahnya agar ia bisa fokus mengurus putri kesayangannya. Kembali ke cerita yang dimana Nolan khawatir dengan cara bermain Georgia yang berbahaya. Karena itu, ia harus bertindak sebagai seorang ayah untuk memberitahukan semua kebenarannya, yakni dalam Peraturan Pemadam Kebakaran, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Kedamkaran, perempuan tidak diperbolehkan masuk unit damkar sebab para perempuan dianggap lemah dalam bidang tersebut. Mendengarnya pun membuatnya sedih karena ia tak cukup kuat seperti apa yang dikatakannya. Hingga 10 tahun pun berlalu dan Georgia kini telah menjadi seorang perempuan yang cantik dan dengan sigap membantu ayahnya dalam bidang perjahitan. Karena lelah seharian bekerja, mereka berdua pun memutuskan istirahat memakan es krim di pinggir jalan. Nah, saat itulah mereka melihat sebuah mobil damkar lewat di depannya. Nolan pun teringat masa kecil Georgia yang dulu selalu ingin menjadi petugas damkar. Akan tetapi, Georgia tidak mengingatnya dan mungkin telah menghapus semua impiannya itu. Hingga malam harinya saat Nolan tidur, ia bersama Amber diam-diam ke atap yang ternyata ia belum membuang impiannya itu dan selama 10 tahun terakhir ini, ia selalu berlatih sendirian di atap tanpa sepengetahuan Nolan. Sampai suatu ketika, ia pun mendengar sesuatu dari bawah yang tak lain adalah ayahnya yang sedang mengobrol dengan wali kota New York bernama Jimmy, yang dulu merupakan sahabat karib Nolan. Karena penasaran, ia pun mengendap-endap ke kolong mobil untuk mendengar percakapan mereka, yang dimana Jimmy ini meminta Nolan untuk kembali menjadi petugas damkar. Sebab beberapa hari ini terdapat kebakaran yang aneh yang hanya terjadi di tempat teater. Lalu semua petugas damkar yang berusaha memadamkan api tersebut, ketika masuk mereka tidak pernah bisa keluar dan menghilang begitu saja. Kejadian itu tak hanya menimpa satu petugas saja, melainkan seluruh petugas damkar di kota New York. Namun masih ada harapan satu petugas lagi untuk menjadi pahlawan kota yang tak lain adalah Nolan. Maka dari itu, ia pun menyetujuinya dengan syarat ia butuh sebuah tim dalam misi ini. Otomatis esok harinya, Nolan pergi ke pusat damkar di kota Manhattan, lalu meninggalkan Georgia sendirian di rumah. Dan kesempatan emas ini tidak mungkin ia lewatkan, sebab inilah hal yang ia tunggu-tunggu selama ini. Namun dikarenakan ia seorang perempuan, maka dari itu ia harus merubah penampilannya menjadi seorang pria agar bisa masuk ke tim ayahnya. With my bare hands. What? Akhirnya setelah sampai ke Manhattan, ia pun langsung pergi ke markas para damkar. Kemudian sampailah mereka di sesi perkenalan anggota baru, yang diantaranya adalah sang ahli kimia bernama Ricardo, joki jalanan dengan tubuh kurusnya yang bernama Jean, dan yang terakhir pasti kalian tahu sendirilah.
Kala itu, alarm kebakaran berbunyi yang tandanya ada kebakaran di suatu tempat, dan mereka harus segera sampai ke sana. We shouldn't be wasting our time. I could be doing alter. What now? Dividing me with it. Captain Not yet. Ketika sampai di tempat kejadian, anehnya asap kebakaran yang biasanya hitam kini malah berwarna ungu. Hal itulah yang membuat mereka bingung dan hal ini pun masih menjadi misteri. Dengan info dari polisi bahwa gedung telah diamankan, maka mereka pun sudah siap memadamkan apinya. Let me check this. Panic! I'm coming, buddy! I want to go! Karena mungkin terlalu berbahaya untuk masuk, maka dari itu Kapten pun menyarankan untuk memadamkan apinya dari luar saja dengan menggunakan tangga darurat, hingga sesuatu pun terjadi. I'm a natural. Karena hal tersebut, mereka berdua pun jadi masuk ke dalam sana. Lalu Georgia tak sengaja melihat seseorang lewat dan itu membuatnya penasaran, lalu mengejarnya. I thought I disposed. In the name... We have to get out of here. Right now! Come on! Untungnya mereka berdua bisa keluar dari gedung. Namun Georgia kena marah oleh Nolan karena keputusannya terlalu beresiko dan terlalu gegabah. Begitu juga dengan Jean yang sama-sama dimarahi karena tidur mendadak. Karena ia membutuhkannya, Georgia pun dimaafkan lalu ikut investigasi ke dalam gedung yang ternyata semua barang di sana telah hangus menjadi abu namun masih dalam bentuk aslinya. Dengan bukti yang sudah ada, apalagi ditambah sebuah benda yang ia ambil tadi, membuat Nolan kembali mempercayainya. Setelah selesai dengan tugasnya, akhirnya mereka semua pun balik ke rumah masing-masing. Sorry, boys. Last minute change in the opening. But this time... Hingga keesokan harinya, mereka pun akan berangkat kembali bekerja. Tapi kali ini, Georgia meminta ayahnya untuk membawa Amber yang siapa tahu akan berguna di sana. Dan ia pun mengiyakannya. Hingga sampailah Nolan di markas damkar dan melihat semua anak buahnya tengah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Seperti Ricardo yang tengah berusaha menghancurkan bola itu, Jean yang telah meningkatkan performa mobil damkar, dan yang terakhir Georgia dengan tinju robotnya. What? Oh, hi. What? Dan ngomong-ngomong nih, kini di kota gedung teaternya tinggal satu dengan penjagaan ketat dari polisi. Nah, sebelum terjadi kebakaran di situ, mereka harus mempersiapkan semuanya, termasuk kekuatan mental menghadapi api, terutama untuk Georgia. Think about it a little longer. Yeah, of course, Captain. Sorry, Captain. He designed. Wake up! Hey, easy on the old... Ketika semuanya sudah siap, mereka berdua pun sengaja mendatangi gedung teater untuk melihat-lihat kondisinya. Namun ia heran ketika melihat pemilik gedung yang bernama Laura masih berada di teater yang seharusnya dikosongkan. Bahkan dengan bantuan asistennya yaitu Pauline, ia dengan sengaja membuat latihan di sana. Alhasil Nolan pun menegurnya agar dia cepat keluar dari gedung dan menyelamatkan diri. Namun semua ucapannya tidak digubris oleh Laura, lalu ia pun melanjutkan latihannya. I wanna fly. Yeah. Dengan kejadian yang tak terduga itu pun membuat Pauline merasa menjadi manusia paling tak berguna. Karena kejadian ini bukanlah pertama kali baginya. Sebelumnya ia pun sempat bekerja di beberapa teater namun berakhir dengan pemecatan. Dan lagi ia iri kepada Georgia yang terlahir sebagai seorang pria. Mendengar itu pun ia membantahnya sebab ia merupakan perempuan juga yang ingin menggapai mimpinya bagaimanapun caranya. Alhasil dengan semangat Georgia yang membara membuatnya terinspirasi dan juga kagum kepadanya. Kala itu tak sengaja Georgia melihat wali kota yang mengendap-endap ke sebuah ruangan di bawah teater. Lalu ia pun mengikutinya. Sampai ia pun menaruh curiga kepadanya karena nada piano tersebut sama dengan musik pelaku pembakaran itu.
Alhasil di markas, Georgia pun memutar musik yang sama di dekat bola misterius itu. Dan yap, bola itu pun bereaksi dengan cahaya yang perlahan-lahan keluar cukup terang. Hingga Amber, explosion! I cannot move. Looks like the training paid off, Dad. setelah mengetahui solusi untuk kebakaran itu, akhirnya mereka semua pun memasang semua selang air di panggung pertunjukan yang mungkin menjadi pusat kebakaran itu. Kemudian tak berselang lama, alarm kebakaran pun berbunyi. Akan tetapi sebelumnya Pauline sempat masuk ke gedung untuk mengambil sesuatu. Dan karena khawatir, Georgia dengan dibantu Nolan masuk ke dalam untuk menolongnya. Pauline, I've got you. That is an order. Come on. Akan tetapi, Pauline tak bisa diselamatkan. Hal itu pun membuatnya sedih, lalu datanglah Nolan menghampirinya untuk menenangkannya dengan menceritakan mengenai alasannya berhenti menjadi petugas damkar. Yaitu dulu ia pernah tidak bisa menyelamatkan sepasang kekasih yang terjebak dalam kebakaran, sama sepertinya. Maka dari itu, anggaplah ini sebagai pengalaman. Dan tak berselang lama datanglah wali kota menyapa mereka berdua, lalu pergi ke arah ruangan kemarin. Alhasil ia dengan Nolan mencoba membuka paksa pintu tersebut. Trying to do to my fiancée. Namun kecurigaannya selama ini salah, sebab wali kota hanya ingin menjenguk tunangannya, yaitu Laura yang sedang sakit. Tapi perbuatan ini tak terlalu merugikan sebab mereka bisa menemukan ruangan rahasia ini. Ditambah lagi, Amber mencium hal yang mencurigakan yang berada di balik pintu tersebut. Yang ternyata adalah markas pembakar itu. Dan juga di sana terdapat alat-alat untuk membuat bom tersebut. Bahkan Georgia pun menemukan semua petugas damkar yang hilang. Dan itu membuat Nolan bangga kepadanya. Nah, disitulah waktu yang tepat bagi Georgia untuk melepas semua samarannya. Tapi bukannya senang, Nolan malah terlihat marah kepadanya karena ia telah melarangnya berulang kali. Dan ia pun menegaskan lagi bahwa ia selamanya tidak akan pernah menyetujui putrinya menjadi petugas damkar. Karena itu akan melanggar janjinya kepada orang tuanya yang ternyata Nolan bukanlah ayah kandungnya. Aslinya orang tua Georgia adalah sepasang kekasih yang gagal ia selamatkan waktu kebakaran dahulu. Dan mereka sempat memberikan bayinya kepadanya agar Nolan bisa melindunginya. Dan bayi itu adalah Georgia. Lalu Dad! People despise. ketika Nolan terhipnotis, tiba-tiba datanglah sang pelaku pembakaran yang ternyata adalah Pauline. Di situ Pauline mencoba menghasut Georgia untuk menemaninya menghanguskan New York. Namun Georgia menolaknya sebab masih ada api yang membara dalam hatinya. Wake up! Dad! No, Dad! Untungnya Georgia mampu menyelamatkan ayahnya dan langsung pergi mengejar Pauline bersama timnya yang melongo terheran-heran kepadanya. Saat itu mereka mengejar Pauline sampai ke sebuah gedung yang sedang dibangun. Bahkan Georgia pun sampai bergelantungan mengejarnya. Sedangkan Nolan yang baru sampai berusaha menggapai puncak gedung melalui gedung di depannya. Di sisi lain, Georgia akhirnya berhasil sampai lalu mulai memikirkan cara untuk menghentikan Pauline, yang dimana ia melihat kabel power piano milik Pauline dan bertujuan untuk mencabutnya. One foot in front of the other. Hey! Show's over! Setelah berhasil menghentikan ledakannya, Pauline tiba-tiba menendang Georgia sampai ia pun bergelantungan di sana. Lalu Pauline mencoba mengambil kabel satunya lagi, namun malahan ia terjatuh dan ditolong oleh Georgia.
Di waktu bersamaan, Jin beserta Ricardo sampai menyusul Nolan dengan membawa mobil taksi. Lalu, Calculate the horizontal distance I'm using 9.81. Feeling good, Captain. dengan berhasilnya Georgia menyelamatkan kota, putri yang dulu bermimpi menjadi damkar sekarang sudah bisa membuat mimpinya menjadi kenyataan. Dan Nolan pun bangga kepadanya. Hingga di hadapan penduduk kota, mereka semua pun diberikan sebuah penghargaan yang layak mereka terima. Dan film pun berakhir. Gimana guys, alur ceritanya? Seru nggak? Seru lah ya. So, terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. Dan jangan kelupaan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Apalagi yang lagi gabut dan pengangguran macam gua. Dan sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video gua selanjutnya. Adios.